Dua otak. Bisa dikatakan kita tuh memiliki dua otak, tapi keduanya tidak mampu saling berinteraksi dengan baik. Anggaplah pikiran kita adalah sebuah mobil yang kita namai sebagai mobil kesadaran. Mobil kesadaran yang meluncur di jalan kehidupan, yang juga terdapat persimpangan, jalan masuk dan jalan keluar. Di mana jalan-jalan dan semua persimpangan ini melambangkan keputusan-keputusan yang harus kita buat pada saat kita berkendara, dan semua itu menentukan tujuan kita. Jadi, terdapat dua penumpang di mobil kesadaran, yaitu otak pemikir atau thinking brain dan otak perasa atau feeling brain. Otak pemikir itu melambangkan pikiran-pikiran sadar kita, yaitu kemampuan kita untuk melakukan kalkulasi dan kemampuan kita untuk memperhitungkan berbagai pilihan dan mengekspresikan ide-ide melalui bahasa. Sedangkan otak perasa, dia melambangkan emosi, dorongan hati, dan insting. Saat otak pemikir menghitung jadwal pembayaran dalam tagihan kartu kredit, maka otak perasa ingin menjual semua harta benda kita untuk menikmati liburan ke Bali. Kedua otak ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi kalau otak pemikir itu dia bersifat hati-hati, akurat, dan tanpa prasangka. Dia bekerja secara metodik dan rasional namun lamban. Sebagaimana otot pemikir ini juga membutuhkan banyak usaha dan energi dan harus terus-menerus dilatih. Akan tetapi dia bisa ambruk juga jika terlalu lama diperas tenaganya. Nah, sedangkan kalau otak perasa, dia sebaliknya. Dia tuh bisa tiba pada satu keputusan secara cepat dan mudah. Masalahnya sering tidak akurat dan gak rasional. Otak perasa juga kadang caper alias cari perhatian dan memiliki kebiasaan buruk dan gemar bereaksi secara berlebihan. Banyak yang mengira pada waktu kita membuat keputusan, kita beranggapan bahwa otak pemikirlah yang sedang mengendarai mobil kesadaran, sedangkan otak perasa sedang duduk di kursi penumpang sambil meneriakkan tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Banyak yang mengira pada saat kita tengah memegang setir dan menyelesaikan tujuan-tujuan kita sambil memperhitungkan jalan pulang, si otak perasa itu malah asyik melihat objek-objek yang kinclong dan menyenangkan sambil menyentak setir ke arah yang berlawanan sehingga membahayakan mobil kesadaran. Banyak tuh orang yang mengira seperti itu. Padahal itu adalah asumsi kuno yang sama sekali keliru. Kepercayaan bahwa akal kita memegang kendali hidup di kita secara penuh dan bahwa kita harus melatih emosi kita agar duduk tenang dan diam sementara orang dewasa sedang menyetir. Itu pandangan itu sangat berbeda dengan cara kerja mobil kesadaran yang sesungguhnya. Elliot adalah nama seseorang yang menjalani operasi tumor yang mengakibatkan otak perasanya tidak berfungsi. Efeknya, meski IQ dan kesadarannya sangat tinggi, mobil kesadarannya mangkrak. Sehingga dia menjadi linglung dan tidak mampu melangkah dari tempat tidurnya, atau bahkan sekedar untuk berpakaian sendiri pun dia nggak sanggup. Inilah fakta yang sesungguhnya. Otak perasalah yang mengendarai mobil kesadaran kita, dan tidak peduli seberapapun tinggi tingkat intelektual dan strata pendidikan kita, kita semua adalah termasuk jenis robot berdaging yang dipiloti oleh otak perasa. Otak perasalah yang menyetir mobil kesadaran kita, karena pada akhirnya hanya emosilah yang menggerakkan kita untuk bertindak. Karenanya tindakan adalah emosi. Emosi adalah sistem hidrolik biologis yang mendorong tubuh kita untuk bergerak, sementara otak pemikir hanya eksis di dalam jalinan sinaptik yang ada di balik tengkorak kepala kita. Otak perasa merupakan kombinasi kearifan dan kegoblokan yang ada di seluruh badan kita. Amarah akan mendorong badan kita untuk bergerak. Kecemasan menariknya mundur. Kegembiraan mencerahkan otot-otot wajah, sementara kesedihan mencoba menyembunyikan eksistensi kita agar tidak dilihat orang. Jadi, emosi mencetuskan aksi dan aksi mencetuskan emosi. Keduanya tak terpisahkan.